Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kolamun Podcast, tempat bertukar pikiran kaum mahasiswa. Bersama saya, Hestina Putri yang akan menemani teman-teman dalam episode kali ini. Saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan. Dapatkah pelecehan dan kekerasan seksual menghancurkan kedaulatan negara? Jika melihat dari maqalah Al-Mar'ah Imad Al-Bilad, maka jawabannya tentu saja, sebab kedaulatan negara terletak dari bagaimana kualitas para perempuan. Pernyataan ini pun didukung oleh Zakiyatun Nisa yang merupakan staf divisi penguatan organisasi Sekretariat Nasional. Dalam opininya, yang ditulis kurang lebih saya kutip, kesejahteraan Indonesia akan tercapai jika perempuan memperoleh kedaulatannya. Karena tidak ada kesejahteraan tanpa kedaulatan. Wah, gimana tuh menurut kamu? Terlepas dari itu teman-teman, seperti yang kita ketahui bersama bahwa tiang adalah salah satu bagian penting dalam sebuah bangunan. Jika ingin tiang itu kokoh dan bangunan tidak mudah hancur, maka kuatkanlah tiangnya. Saya sebagai seorang perempuan tentu sangat senang dengan sebutan perempuan sebagai tiang negara. Jika perempuan baik, maka baiklah negara. Lantas, bagaimana mungkin menjadi tiang negara jika sering dilecehkan? Teman-teman, pelecehan ataupun kekerasan seksual memang bisa dilakukan siapa saja, dan korban bukan hanya dari kaum Hawa, tetapi juga kaum Adam. Namun, kaum Hawa lah yang paling banyak menanggung resiko dari pelecehan ataupun kekerasan seksual. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kaum Hawa ini memiliki pengalaman biologis yang berbeda dari kaum Adam. Salah satu dampak paling ekstrim yang bisa terjadi adalah kehamilan di luar perencanaan. Di Sulawesi Tengah sendiri khususnya teman-teman, tercatat 238 pernikahan dini terjadi pada tahun kemarin, tepatnya tahun 2022. Ini berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah. Faktornya beragam, salah satunya adalah pergaulan bebas. Tentu saja hal ini menjadi keprihatinan yang serius. Mungkin sebagian orang akan menimpakan kesalahan pada si anak yang melakukan perzinahan, rusak moral, atau bahkan menyalahkan aplikasi di ponsel pintar. Melihat fenomena ini, justru yang menjadi pertanyaan adalah orang tuanya. Kemana mereka? Bagaimana orang tua mereka mendidik? Ketika terjadi kehamilan di luar nikah, maka masyarakat menganggap solusi terbaik adalah menikah. Tidak peduli pada status yang dinikahkan, masih bersekolahkah, atau mungkin masih usia anak-anak. Perlu kita ketahui bersama bahwa pernikahan anak bukanlah hal yang wajar. Namun, karena kultur sosial di masyarakat menganggap tidak ada solusi lain, maka pernikahan dini dianggap wajar. Kebanyakan dalih yang digunakan adalah pernikahan Nabiullah Muhammad dengan Sayyidah Aisyah. Padahal, dalih tersebut telah terpatahkan oleh kajian takhrij hadis yang menyatakan sanadnya lemah karena tidak sesuai dengan fakta-fakta sejarah. Tapi argumen tersebut hanya mengalir dalam kajian formal keagamaan tanpa mampu menjadi hujjah dalam tradisi sosial masyarakat. Akhirnya, kawin anak menjadi hal lumrah dan dianggap tradisi yang benar. Memang terkadang kita berada dalam kondisi memilih antara kawin anak atau zina. Seharusnya tidak seperti itu, tapi bagaimana caranya agar tidak kawin anak dan tidak zina? Dalil Al-Quran, wala taqrabuz zina, memiliki makna janganlah kamu melecehkan seseorang. Bukan diartikan agar tidak zina maka kawinlah, karena dalam hadis lain ditegaskan bahwa wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi farji atau kemaluan, dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa.
karena puasa itu dapat membentengi dirinya. Kekhawatiran melakukan zina mestinya diatasi dengan pemberian pengetahuan bagaimana caranya agar tidak melakukan zina. Misalnya, pendidikan yang tepat bagi mereka agar muncul kesadaran tentang penghormatan kepada tubuh sendiri dan tubuh orang lain. Para orang tua juga harus dapat diyakinkan untuk tidak perlu lagi bersembunyi di balik alasan budaya, dalih agama, aib punya anak perawan tua, kekurangan ekonomi, moralitas, dan berbagai alasan lainnya untuk melegitimasi kawin anak. Jadi teman-teman, jika ingin negara tidak rusak karena perempuannya rusak, maka jangan dirusak masa depan perempuan dengan aneka bentuk kekerasan. Menutup episode kali ini, saya ingin mengingatkan pesan dari Ibu Kartini, sosok yang sangat berjasa dalam memperjuangkan emansipasi wanita pribumi, yaitu jangan biarkan kegelapan kembali datang, jangan biarkan kaum wanita kembali diperlakukan semena-mena. Sekian episode kali ini. Jika ada hal yang ingin didiskusikan, silakan berdiskusi di kolom komentar. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.